Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nabila Putri dengan NIM 3012304. Saya dari program studi hukum kelas C123. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yang berarti membaca atau mengumpulkan bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Dalil etimologi dalam Quran surat Fussilat ayat 3 yang berbunyi Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian li qaumin ya'lamun. Yang kedua ada Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah berbeda dari ucapan makhluk. Nabi menerima wahyu bukan dari hawa nafsunya. Terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 4 in huwa illa wahyun yuha, dan Quran surat At-Takwir ayat 19-22 innahu la qawlu rasulin karim zi kuwatin inda zil arsi makin mutain sama amin wa masa sahibukum bi majnun. Yang ketiga ada Al-Quran adalah mujizat. Mujizat berarti menyatakan musuh yang melawannya. Tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi fa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bi suratin misli. Dan yang keempat ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-195 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan yang kelima ada diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran dihafal ratusan sahabat dan ditulis oleh para penulis wahyu. Allah sendiri yang menjaganya dari perubahan. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 inna nahnu najalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan yang keenam ada membaca Al-Quran bernilai ibadah. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang besar. Terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 29-30 yang berbunyi inna allazina yatluna kitaballahi liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi man qara'a harfa min kitabillahi falahu bihi hasanah. Yang ketujuh ada tafakur dan akal dalam Islam. Akal tanpa Al-Quran bisa tersesat dan logika yang bertentangan dengan wahyu pasti salah. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Dan yang terakhir ada wasiat Rasulullah SAW. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattana. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.